Kami sekarang berada di Desa Luwe. Kita nggak bisa lewat menggunakan jembatan ini karena banjir. Ya, jangan digas. Wah. Hari ini kita mau berangkat dari Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, menuju ke lokasi PLTMG Bangkanai yang berada di Desa Karendan. Itu jaraknya dari Kota Muara Tewe menuju ke Karendan atau PLTMG Bangkanai itu sekitar 78 km atau 2,5 jam perjalanan. Jadi kita dari Kota Muara Tewe ini melalui jalur ke arah Kabupaten Murung Raya, yaitu Kota Puruk Cahu. Jalan Pertiwi, Kota Muara Tewe. Kiri Puruk Cahu, ke kanan kota. Oke. Kota Puruk Cahu merupakan ibu kota Kabupaten Murung Raya yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002. Dengan luas wilayah 23.700 km persegi dan berpenduduk sebanyak 111.500 jiwa pada tahun 2021. Jam 8.34 SPBU-nya belum buka. Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya adalah Muara Tewe Kota. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1950 dan memiliki semboyan Ia Mulik Bengkang Turan dari bahasa Tawayan atau Taboyan atau Hajak, yang artinya jangan berhenti di tengah jalan. Balai Pertemuan Desa Ipu, Kecamatan Lahe. Kita berada di Kecamatan Lahe sekarang, di Desa Ipu. Lurus Puruk Cahu ke Muara Lahe, kita ke kanan. Wilayah Kabupaten Barito Utara secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa pada tahun 2017. Jumlah penduduknya mencapai 152.300 jiwa dengan luas wilayah 8.300 km persegi dan sebaran penduduk 18 jiwa per kilometer persegi. Pustulahe. Nah, di depan ada SDN 4 Lahe 2. Desa Lahe 2. Nah, di depan itu sudah sungai, guys. Ini ada Masjid Al-Malik, Jalan Negara Muara Tewe, Lahe. Di sini kita nyebrang ya? Oh enggak. Depan itu Sungai Barito. Saya lagi bersama Bang Uda Idel ya, Bang Idel. Kita mau menyeberang Sungai Barito ini. Di sana desa apa namanya, Bang? Lahe. Oh, masih di Desa Lahe. Ini Kecamatan Lahe juga. Kecamatan Lahe, Desa Lahe 1. Jadi untuk menuju ke PLTMG Bangkanai ini memerlukan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya, Bang. Ini tadi kita start dari Kota Muara Tewe itu sekitar pukul 8
atau setengah 9. Nanti kita lihat sampai di lokasi PLTMG Bangkanai itu sekitar pukul berapa. Berdasarkan data Google itu jaraknya 78 kilo dari kota Muara Teweh menuju ke PLTMG Bangkanai dengan jarak 2 jam 30 menit. Semoga cuaca hari ini aman ya. Amin. Jadi kondisi jalannya itu jalan logging ya Bang ya? Jalan logging, jalurnya kanan kiri turun naik. Oh, oke. Kalau kita naik ambil jalur panjang, Iya, kalau iya. kita turun ambil jalur pendek. Oke, sip. Itu tip-tipnya guys. Ikuti perjalanan kami dari Muara Teweh menuju ke PLTMG Bangkanai di Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara, di Desa Karendan, Kalimantan Tengah guys. Assalamualaikum. Kita lagi mau turun menuju penyeberangan. Menyeberang sekitar nggak jauh ini, sekitar kurang lebih 5 menit. Biayanya sekitar 50.000 untuk per kendaraan. Kita naik kapal motor besar, yang narik ini adalah perahu yang di belakang ini guys. Kita sekarang berada di kapal penyeberangan di desa di Kecamatan Lahe. Kita menyeberang melintasi Sungai Barito ini untuk menuju ke lokasi PLTMG Bangkanai. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar kurang lebih 3 sampai 4 menit saja untuk menyeberangnya, dan biayanya sekitar 50.000 per satu kendaraan guys. Jadi kita akan sampai, ini adalah tempat tujuan penyeberangannya. 9 kecamatan di Kabupaten Barito Utara, yaitu Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Lahe, Kecamatan Lahe Barat, Kecamatan Montalat, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Tengah, dan Timur. Lokasi PLTMG Bangkanai terletak di Desa Karendan di Kecamatan Lahe. Saat ini jam 9:11, sekitar 40 menit perjalanan dari Muara Teweh. Kelurahan Lahe 2, Muara Lahe, Kecamatan Lahe. Pembangkit listrik tenaga mesin gas atau disingkat PLTMG Bangkanai dibangun di Desa Karendan ini karena memiliki sumur gas alam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahe. Nah, di depan ada ini turunan, kemudian jembatan kayu. Potensi terbesar Kabupaten Barito Utara ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan batubara emas dan gas alam, sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah. Sektor kehutanan dan perkebunan karet sudah cukup lama turut menyumbang pemasukan bagi negara. Sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar. Tambang batu bara, gas alam, dan perkebunan kelapa sawit saat ini sudah mulai berproduksi yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Lahe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ibu kota kecamatan ada di Lahe 2. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 17 km. Perjalanan dari kota Muara Teweh menuju ke Desa Karendan sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun akses jalan masih belum beraspal, hanya 10% saja yang beraspal atau beton. Jalan yang dilalui adalah jalan tambang dan logging.
yaitu Jalan Tanah Merah. Jika hujan tentunya akan berpikir 2 kali untuk menyusuri jalur ini. Ini namanya Muara Bakah. Sepanjang rute Muara Teweh, Desa Karendan ini, ada beberapa titik harus menggunakan penyeberangan ala kadarnya, berupa motor perahu besar dan rakit sederhana yang merupakan inisiatif warga. Memang desa ini jauh dari keramaian karena kekayaan sumber daya alamnya, sehingga banyak perusahaan tambang beroperasi di sini. Selamat datang di Desa Lue Hilir, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara. 100 meter sebelah kanan ada tempat jasa penitipan mobil. Sebentar lagi kita akan sampai di jembatan rawan banjir di Desa Lue. Biasanya para pekerja atau pengendara memanfaatkan jasa penitipan mobil di sini. Wih, kawan lama. Aduh. Terima kasih ya. Iya, Pak. Melihat dari segi geografisnya, masyarakat Kalimantan sudah sangat familiar dengan jalur sungai. Dan ini adalah merupakan transportasi utama masyarakat di pedalaman. Namun berkembangnya daerah ini, transportasi air menjadi pilihan kedua jika jalur darat tidak memungkinkan untuk dilalui. Ini nyebrang ini berapaan biasanya? 150. Inilah akses jalan yang seharusnya dilewati dan kondisinya banjir tinggi. Alternatifnya adalah melewati rakit. Kami sekarang berada di Desa Lue. Ini kita nggak bisa lewat menggunakan jembatan ini karena banjir. Itu opsinya adalah kita naiki rakit dengan biaya 150 untuk penyeberangannya. Ini adalah masyarakat di sini yang punya. Untuk rakitnya itu didorong dengan perahu sampan ya. Udah jam 9.55, kita udah sekitar 15 menit di lokasi ini tertahan. Inilah rakit yang akan kita gunakan untuk menyeberang. Rakit yang sederhana milik warga setempat, tetapi bisa memobilisasi dalam kondisi darurat. Yang pastinya berharap baik-baik saja guys. Biayanya memang cukup mahal, tapi tak ada pilihan untuk sampai di tujuan. Luruskan ban karena ya pelan-pelan dulu. Lurus saja lurus. Ya, lurus, ya. Lurus. Op. Ya, op. Ya, pelan-pelan. Lurus lah. Ya, lurus. Ya, aman sudah. Jangan digas, nanti keterusan. Kita sudah naik ini di rakit untuk melewati sungai Desa Lue ya. Sungai Lue ini jaraknya tidak jauh, sekitar 300 meter lah. Kita menggunakan rakit. Masyarakat di sini biayanya 150 sekali jalan guys. Ini harap-harap cepat juga, semoga lancar penyeberangan ini. Karena untuk menuju ke PLTMG Bangkanai ini yang menjadi tantangan adalah di titik ini saja. Kalau untuk setelah ini sudah nggak ada masalah untuk banjirnya, karena ini memang aliran sungai dan jembatannya pun terlalu turun ya.
Sekarang jam 10:04. Ini kalau udah musim hujan ya sampai tenggelam lah sini. Berarti jarang susah untuk dilewati, itu jarang lah di sini ya. Ya, Sering lewat rakit ini berarti Pak. nggak mesti juga. Ya kadang seminggu ada keringnya kan bisa nih. Ini bisa sampai 1 minggu juga tenggelamnya ini. Minggu kemarin tenggelam juga loh. Iya. Gitu. Jadi dari sana harusnya kita melewati jembatan ini, tapi karena banjir seperti ini tidak memungkinkan untuk kita lewati dengan mobil. Jadi masyarakat di sini berinisiatif membuat rakit dengan didorong dengan perahu ya, perahu mesin untuk menyeberang ke melewati jembatan ini di sini. Itu biayanya 150.000. Nah, ini lagi proses penyeberangan mobil kedua. Mobil pertama sudah lewat. Ini udah berapa hari kayak gini Bang? Baru hari ini Oh, baru hari ini. Kemarin bisa lewat? bisa. Masih bisa lewat jembatan ini ya? Bisa. Ini nggak tahu juga nih sampai kapan ya. Iya. Tergantung air. Tergantung alam kan. Iya, bener. Kalau alamnya mendukung hujan gede hulunya turun. Berarti kalau mau ke Bangkanai itu sini aja rawan ini ya. Iya. Di desa apa namanya? Lui ya? Gue. Terus. Terus. Oke, Bang. Terima kasih. Kita lanjut lagi setelah melewati Dia punya- Itu daya banjir yang daya aslinya dia. di jembatan di Desa Luwei. Sekitar 1 jam proses evakuasi 3 mobilnya dengan biaya satu mobil 150 guys. Ini kita lanjut lagi menuju ke Bangkanai. Ini kantor PT Wigi ya, Wiki. Ini perusahaan logging guys. Sudah jam 10:46, artinya sudah 2 jam 16 menit. Dari kota Muara Tewe sekitar jam 8.30. Tadi sebelah kanan itu adalah jalan logging. Ini yang kita lalui ini adalah jalan tambang. Nanti akan ketemu lagi di jalan logging. Sekitar 1,5 jam lagi diperkirakan kita akan tiba di lokasi Desa Karendan. Di sana ada pembangkit PLTMG Bangkanai. Lokasi tambang. Wih, lokasi tambang tuh guys. Ini batu bara guys. Oh, ini batu bara nih di atas. Tuh. Setelah melewati jalan tambang batu bara, kita masuk di lokasi logging, masih di Kecamatan Lahe. Kita berada di kawasan logging ya, PT Wiki.
sepanjang jalur logging dan jalur tambang batubara. Jika cuaca cerah seperti ini, kendaraan akan lebih mudah melintasi meski berdebu, karena material jalan yang digunakan adalah tanah merah yang dipadatkan. Tetapi jika curah hujan tinggi, jalan menjadi licin dan berlumpur. Ada kegiatan hauling. Kegiatan hauling adalah suatu kegiatan pengangkutan hasil tambang, mulai dari pit atau lokasi penambangan, washing plant atau tempat pencucian, hingga ke pelabuhan atau jetty. Jalan logging dan jalan tambang ini yang menghubungkan akses jalan, khususnya jalan yang sedang kami lintasi ini. Kondisi jalan saat ini sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun ke belakang. Begitu pula keberadaan PLTMG Bangkanai, selain memasok kebutuhan listrik untuk Kabupaten Barito Utara, juga menopang kelistrikan sistem di Kalimantan Tengah. Kini masyarakat di Kecamatan Lahe sudah bisa menikmati terang. Kita berada di tanjakan Bukit Kambing. Jalannya? Jalan di bawah itu. Oh, Di cutting gini, Mang. oh. Lewatnya dari situ tuh tembusnya ya? Sebelah ini ya? Jika berpapasan dengan kendaraan lain, debu tak terhindarkan. Tentunya ini lebih baik jika cuaca hujan. Pusat pemerintahan Desa Karendan, lokasinya berada di penghujung jalan sepanjang jalan yang kami lintasi saat ini. Sekitar 30 menit dari PLTMG Bangkanai, dan Desa Karendan itu dibelah oleh Sungai Lahe, di mana Sungai Lahe menjadi jalur transportasi utama bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur Sungai Lahe. Ini adalah batas jalan logging ke jalan desa. Di sepanjang jalur ini, hanya kendaraan perusahaan logging dan tambang saja yang hilir mudik dengan aktivitas produksinya, dan tak banyak kendaraan masyarakat yang melintas. Kita berada di KM 29. Ini jalannya baru diperbaiki nih, tanahnya masih lecek. Saat ini sedang ada pelebaran dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh perusahaan logging, dan kondisi saat ini jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Jika curah hujan tinggi, alternatifnya adalah menyusuri jalur sungai dengan menyewa speedboat, dan biayanya sangat mahal karena tidak ada speedboat reguler untuk rute Muara Teweh menuju ke Desa Karendan. Ini PLTMG Bangkanai 155 MW Desa Karendan, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara. Kita sudah sampai di PLTMG Bangkanai yang berada di lokasi Desa Karendan, Kecamatan Lahe, tepat pukul 12.15. Kita start tadi dari Muara Teweh itu jam 8.30 ya, sekitar 4 jam, karena tadi di Desa Luwe itu kita nggak bisa lewat pakai mobil, harus pakai rakit sekitar 1 jam. Semoga nanti next-nya perjalanan pulangnya cuaca bagus ya Bang ya, jadi Lancar. perjalanan lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.